Hai semua, selamat datang di channel saya Syahab dan Ajmal Ilmi Channel. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang konfigurasi CMOS versi 1.8.2 khususnya untuk game Zelda Breath of the Wild. CMOS versi ini baru keluar tanggal 25 kemarin untuk rilis versi publiknya. Oke. Untuk memainkan Wii U emulator, kalian harus punya emulator itu CMOS 1.8.2, graphic pack-nya, dan CMU hook untuk mempercepat emulator ini. Yang pertama adalah ekstrak semua file. Oke. Ya, ini adalah folder CMU 1.8.2. Selanjutnya, copy file ini yang merupakan file dari CMU hook ke 1.8.2. Replace. Ya. Selanjutnya untuk graphic pack, kalian bisa menggunakan sesuai keinginan Anda. Bisa kalian ini 4K, 2K, atau yang sekedar performance. Untuk supaya lancar dalam gamenya, bisa kalian menggunakan ini, copy aja nanti. Nah, saya menggunakan yang ini. Copy semua ke graphic pack di sini. Oke. Setelah itu kita buka CMU-nya. Ya, jika kalian menggunakan CMU hook maka akan muncul seperti ini. CMU plugin versi CMU hook-nya, CMU hook nih. Karena saya download syarat font-nya, kita download terus syarat font-nya. Oke, sambil menunggu, kita konfigurasi settingan Nvidia untuk CMU itu sendiri. Saya sendiri menggunakan Nvidia GeForce 930MX. Nah, untuk settingan CMU sendiri pada settingan Nvidia itu seperti ini. Anti-soft static filtering off, FXR off, anti-aliasing off. Ini merupakan setting untuk performance yang lebih baik, untuk mendapatkan FPS yang lebih banyak. Transparency off, udah all, maximum rendezed frame 1, optimis for computer performance on, power management mode prefer maximum performance, shades on, texture filtering on, negative load bias clamp, texture quality high performance, texturing linear optimization off, treated optimization off, buffering off, vertical sync off, virtual connect on. Ya, kalau sudah, tinggal klik publish saja. Oke, sip. Selanjutnya, terus dengan CMU itu sendiri, upscale filter bisa linear dan berikut. Namun kalau untuk mempercepat performance, saya pilih linear. Image scaling aspect video, kabel buffer change akurasi kita ke low. Modenya itu compiler, custom based. Untuk Affinity, nah untuk Affinity tergantung CPU yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan CPU yang memiliki
4 prosesor logika. Ini biasanya kalian bisa lihat untuk penyetingan CPU Affinity ini bisa dilihat di sama aja dengan kalau kalian buka ini, buka rincian. Nah, sini ada atur afinitas, itu sama dengan CPU yang Affinity tadi. Dan di sini karena saya punya 4 tadi itu, maka cuma ada 4 sini. Nah, kalau kita pilih, kalau untuk mempercepat FPS yaitu untuk misalnya punya 4 logika tadi, saya pilih ini historical core per physical core event. Maka yang terjadi sini adalah 0 sama 2, 0 sama 2. Tapi kalau kita pilih Affinity punya last logical core, maka ini akan otomatis 1 dan 3. Jadi tergantung CPU yang kalian gunakan. Cuman kalau untuk saya sendiri, untuk yang 4 logical core itu menggunakan yang ini untuk mempercepat FPS-nya. Kalau sudah, kita atur graphic pack-nya. Nah, ini bukan dari yang file dari graphic pack yang tadi itu. Kalian bisa menggunakan yang 1080p, suka 3K sampai 4K, tergantung kekuatan CPU masing-masing. Nah, kalau kita memainkan Bit of Light, saya biasanya menggunakan versi ini. Nah, untuk input setting sendiri, jika kalian menggunakan keyboard atau joystick, nah itu ada USB joystick yang saya gunakan di sini. Kalau kalian menggunakan keyboard, bisa ambil keyboard lalu sesuai yang kalian inginkan, bisa A, bisa B, bisa D, sesuai yang kalian inginkan. Tapi jika kalian menggunakan joystick, saya sendiri sudah punya settingannya itu di versi sebelumnya. Sudah ada settingan ini ya. Kalau tandanya hijau berarti untuk koneksi. Tapi jika saya cabut, saya save dia. Untuk kontrol 2 nya juga sama, kan bisa ngatur masing-masing. Kalau kita cabut joysticknya, maka di sini akan merah, ada terkoneksi. Kalau kita masukkan kembali, dulu maka akan hijau. Oh ya, bagi siapapun yang ketika memasukkan cimhook ke sini, namun ketika membuka cimunya itu force close, bagi NVIDIA user silakan update driver NVIDIA Anda. Anda butuh update yang terbaru. Oke. Setelah itu juga untuk pengaturan dasar ini telah selesai. Namun jika kalian mempunyai versi sebelumnya dari Cemu, seperti saya ini punya versi 18.1, ini kalian bisa mengcopy shader change-nya sama file ini. Ini merupakan file save file sebelumnya dan shader change. Copy ke 18.2. Nah, ini 34 GB ini merupakan updatean dari Zelda itu sendiri, sama DLC-nya tentunya ini. 34 GB. Bukan hanya Zelda, saya ini punya beberapa game lainnya seperti Super Mario Bros,
lalu Mario Tennis, Splatoon, Xenoblade Chronicle X, dan lain-lain. Ya, selesai. Oke, kita buka cemunya. Nah, tadi ini sudah. Oke. Ya, kita coba gamenya. Saya menyimpan game itu di sini. Nah, Bit of White. Ya, karena tadi baru di copy seri chatnya, maka akan di versi yang terbaru ini akan dikompil lagi. Jadi yang saya saranin itu file seri chats complete-nya sebelum ini dibuka ini, yang sebelumnya itu dihapus saja karena percuma, karena kan di versi terbaru ini akan dikompil lagi. Ya, selesai. Seperti kalian lihat, semuanya berhasil. Dan ini FPS-nya 2720 ya. Untuk ditingkatkan, kita aktifkan kayak buset, kayak fans, skip, hack, dan ke 50, 40. Ya, begitulah tutorial dari saya. Terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.